mudah-mudahan kehadiran beliau tidak mengurangi keseriusan kita berbicara tentang hal ini, tentang bagaimana kolaborasi penguatan ekonomi biru dan konservasi laut berbasis masyarakat di kawasan Malaysia. Kemudian yang kedua adalah Pak Gubernur dan atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat menyambut baik kegiatan ini, dan beliau berharap bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan secara nasional terutama, dan ini kan melibatkan banyak orang, melibatkan banyak stakeholders yang akan berperan penting dalam implementasi, betul-betul bisa berkolaborasi, betul-betul menjadikan momen ini sebagai momen untuk saling bersinergi, karena itu kata kuncinya sebetulnya. Kalau kita bersinergi untuk sebuah tujuan yang sama, maka tentu sinergi itu akan berjalan baik dan mudah semua persoalan yang kita hadapi. Ya. Itu mungkin dari disampaikan oleh Pak Gubernur. Di keseluruhan, baik itu ikan ditangkap, ikan dibudidayakan, semua sumber daya perikanan kita termasuk rumput laut itu kontribusinya itu 24,7 triliun. Jadi luar biasa Pak itu. Jadi kita kontribusinya itu PDRB itu luar biasa di sektor ini di Sulawesi Selatan. Itu belum diurus dengan serius. Coba kalau kita lagi urus dengan serius. Ya, saya kemarin dengan Profesor Dietrich berdiskusi. Jadi untuk kawasan konservasi saja, saya berbicara kawasan konservasi. Saya tidak berbicara tentang perairan yang lain. Jadi saya sekarang berbicara nih Pak, bukan lagi mewakili bicara Pak Gubernur tapi kepala dinas. Sama kan sama-sama kebelaan untuk mewakili provinsi. Jadi ada 1.600.000 hektar kawasan konservasi di perairan Sulsel, ya masuk Malaysia. Ada yang di Takabonerate, ada yang di Kabupaten yang dikelola pusat. Kemudian kita ada kawasan konservasi daerah yang rencananya itu 1 juta lebih. Ya totalnya saya menghitung 1 juta. Kalau dari referensi potensi sumber daya ikan di karang saja itu Pak, itu kita rata-rata menghitung kasar, ditangkap dengan benar, tidak dirusak ya, tidak dibom, tidak dihancurkan itu ikan itu semua itu. Itu potensinya itu 10 sampai 15 triliun ikan karang. Coba kita bayangkan, 10 sampai 15 triliun ikan yang ada di ikan karang. Belum kita hitung tuna, belum kita hitung ikan yang lain-lain, belum. Baru ikan permukaan. Ya jadi itu yang mungkin yang saya ingin menyampaikan, bahwa ekonomi biru ini sebetulnya kan kuncinya di dua. Bagaimana pertumbuhan ekonomi kita manfaatkan seoptimal mungkin, tetapi kita juga jaga kelestariannya. Nah, bagaimana menjaga kelestariannya? Nah, program-program yang dilakukan oleh salah satunya oleh YKL itu, kenapa saya sangat mendukung program YKL itu? Karena saya melihat banyak success story yang dia kerjakan itu. Dan ini tinggal kita cloning, artinya kita taruh itu di beberapa pulau dengan masyarakat yang sama dengan masyarakat orang Langkai, orang Najukan, bahwa mau menjaga lingkungannya. Untuk siapa? Untuk dia dan untuk anak turunannya. Itu saja kita mau. Jadi basisnya masyarakat begitu. Kalau kita ini diharapkan semua pemerintah, tentara, angkatan laut, polisi, polairut, kita ini untuk mengurusin itu yang namanya itu sumber daya laut di laut itu enggak bisa Pak. Tapi ketika saya masuk di sini, saya melihat bahwa rencana strategis untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan kemudian itu dibentuk dalam program yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan itu sebetulnya sudah terdesain dengan baik sebetulnya. Nah, saya masuk itu hanya di dalam proses pelaksananya itu menyempurnakan saja, mengawal. Jadi mengarahkan bagaimana kita bergerak. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 ini kami mendapatkan predikat dari Bappenas bahwa salah satu provinsi yang dengan nilai tertinggi implementasi blue economy itu adalah Sulawesi Selatan. Artinya itu penilaian orang, bukan penilaian kita ya. Apa itu? Tidak, yang pangan ya, itu tidak ada program di sana di kelurahan. Jadi mohon maaf, itu hanya barangkali disampaikan untuk desa beda dengan kelurahan. Kalau desa memang sangat tinggi yang diberikan pemerintah
Karena kenapa dia bersifat otonomi.